pajak kita yang 200-an sampai 300 triliun didapat dari majeki. Jadi rakyat jangan dipajaki banyak-banyak. Yang gini-gini yang harus kita pajaki gitu. Itu memerlukan gut, memerlukan nyali, memerlukan biji gitu dah kalau ngomong. Pemimpin yang benar-benar revolusioner gitu, berani gitu melakukan hal seperti gitu untuk rakyatnya. Tapi jelas MMT adalah begitu. Modern monetary theory adalah begitu basic-basicnya. Jadi kita nggak pakai bunga deposito, terus kita pakai printing money berdasarkan project. Jadi bukan berdasarkan untuk create demand, tapi create supply. Menjabat nih dapat mandat, gue diem aja. Oh niru, gue gini-gini aja bener nggak? Pura-pura nggak tahu. Ntar di internasional kita pura-pura demi rakyatnya sendiri, bener nggak? Bisa menjadi bisa. Nah Allah bisa karena biasa tuh dulu. Sekarang Jepang, modernisasi Jepang juga begitu. Karena imitating country, tapi kemudian Jepang jadi innovation country. Tiongkok juga melakukan sama. Kita harus melakukan hal seperti itu karena itu kebijakan kita harus pro imitating, amati tiru plek. Jadi kalau kita bicara printing money itu kita nggak butuh utang. Nggak butuh. Hutang swasta boleh, negara jangan. Iya. Jadi kita lanjutin yang tentang UNCLOS bahwa ada peraturan yang perairan kita walaupun kena secara zona eksekutif ekonomi itu kalau dilewati tetap nggak boleh di charge. Saya pikir kita harus menunjukkan taringnya kita. Kita harus charge. Gitu ya, karena kita yang bersihin lautnya, kita yang lewat lautnya dan lain sebagainya, kita akan bersihin charge. Tentunya di awalnya kita harus duduk dengan 3 negara dulu, yaitu dengan Malaysia, dengan Singapura, kita duduk dulu nih, gitu kan. Nah bagi-baginya gimana nih antara negara-negara kita ini? Karena pelabuhannya dia udah dapat pelabuhannya, bisa Port Kelang di Malaysia, bisa Singapura dengan pelabuhannya. Tapi lautnya yang jadi pertanyaan yang dilewati itu, ini yang harus kita duduk. Nah setelah itu, kalau kita charge anggap dari 1% dari value barang, ini value barangnya sekitar 2 triliun dolar atau 2.000 billion. Value barangnya itu hampir 8 kali APBN Indonesia. Value barang yang lewat di perairan Indonesia ini. 8 kali APBN Indonesia. APBN kita 3.000 ya? 2.700 ya lah. Itu kan sekitar berapa ya? Hampir 180 billion. Ini 2.000. Itu bisa 8 kali, 10 kali lebih gede. Nah, kalau kita charge 1% yang lewat dari nilai barang emang besar. Tapi dari pembagian itu 70% buat kita. Negara ASEAN dapat sekian, negara dapat sekian. Yang 15% kita kasih Amerika, yang 15% kita kasih Tiongkok. Yang lewat itu kita kasih karena yang kita mau charge adalah insurance. Lewat di Indonesia itu ada insurance-nya, kayak gitu kan. Nah, itu kalau 1% dikalikan yang lewat itu kan 20 billion alias itu pajak kita yang 200-an sampai 300 triliun didapat dari majeki. Jadi rakyat jangan dipajaki banyak-banyak. Yang gini-gini yang harus kita pajaki gitu. Itu memerlukan gut, memerlukan nyali, memerlukan biji gitu dah kalau ngomong. Pemimpin yang benar-benar revolusioner gitu, berani gitu melakukan hal seperti gitu untuk rakyatnya gitu. Terus bilang, wah kita harus duduk di PBB, duduk di PBB, kita harus ngelawan ini semua, kita duduk, semua bisa dinegosiasikan, kita bisa menyuarakan hak kita gitu ya. Nah ini kita buat tim khusus. Nah itulah membuat nanti APBN itu bukan hanya datang dari pajakin masyarakat, tapi memajakkan orang lain yang melewati wilayah kita juga. Itu salah satu hal yang membuat PDB kita bisa naik. Itu yang kita bilang bahwa, wah kalau new mind ini gini, kita biar teman-teman yang baru ngeliat Bosman di channel ini dibilang orang siapa sih, bener nggak? New Mind ini hanya sebuah ide di dalam bernegara, khususnya ekonomi, menggunakan namanya MMT. MMT adalah Modern Monetary Theory. Modern Monetary Theory ya. Modern Monetary Theory ini foundersnya adalah Michael Hudson. Michael Hudson ini pendiri Hudson Institute yang di tahun 71 menyarankan Nixon untuk melepas dolar underlyingnya dari emas. Menjadi hutang, menjadi project negara lain tentunya ya, gitu. Jadi Indonesia punya project apa, bangun ini, nah dipinjemin. Nah itulah printing money-nya berdasarkan project itu. Gitu. Selama 50 tahun dunia per hari ini, teori ini membuat Amerika menjadi negara sangat kaya. Amerika tuh kayanya sebenarnya dari mulai tahun 71 itu.
Ya, kemarin-kemarin biasa aja, tahun 60, tahun 50 biasa seperti dagang seperti biasa. Setelah itu kecepatannya tinggi sekali, gitu ya. Di tahun 60-an itu diglorifikasi setelah dia kaya. Jadi kita tahu cerita tahun 60-an mereka. Biasa aja sebenarnya, biasa aja gitu. Kalah perang baru bangun dalam negerinya gitu ya. Tahun 71 dia menjadi pengendali. Nah, MMT ini, Michael Hudson ini saat ini murid-muridnya seperti Stephen Kelton itu ada di Bernie Sanders. Jadi kalau dulu pernah pada Partai Demokrat, kan ada Republik ada Demokrat. Saya ini pendukung Bernie Sanders. Bernie Sanders. Bernie Sanders karena dia punya calon orang penasihat keuangannya adalah Stephen Kelton, ini teman itu ya. Dialah yang mengajari saya tentang bahwa defisit itu mitos. Bayangin, defisit neraca perdagangan itu mitos. Inflasi itu mitos, gila nih orang. Tapi negara-negara yang sudah mengikuti modern monetary theory adalah tahun 89 Tiongkok menggunakan MMT, modern monetary theory, karena Michael Hudson dari tahun 81 sampai 91 dia guru besar ekonomi di Peking University. Politbironya Partai Komunis Cina saat ini adalah murid dia, gitu. Nah, di tahun 89 ada sebuah peristiwa yang menarik yang namanya Tiananmen Square. Di Tiananmen Square itu tabrakan dua hal, demokrasi atau komunis tetap dipakai. Maka 12 politbiro bilang, mau jadi demokrasi, lo ikuti kata demonstran atau mau tetap seperti begini, kita akan menggunakan teori lain. Deng Xiaoping memutuskan 10.000 disikat itu ya. Akhirnya balik lagi menggunakan. Nah, 40% investor keluar dari China karena hak asasi itu terjadi. Pada saat kekosongan itu, apa yang mereka lakukan? Ada sebuah buku yang menarik namanya Tiananmen Papers. Tagline di bawahnya, The Secret Meeting That Changed China. Mereka merubah. Akhirnya mereka menggunakan dua currency, yuan untuk internasional pakai dolar, renminbi di lokal berdasarkan project. Karena itu dia bisa membangun gila-gilaan, tapi renminbi cuma diputar di dalam negeri doang gitu ya. Keluar negerinya yuan pakai dolar, benar-benar. Itu yang mereka bangun. Toto 2008. China udah segitu gede gitu ya. Nah, apakah gini kalau kita tanya dari tahun 89, anggap tahun 90 biar bulat gitu ya, sampai tahun 2020 itu baru berapa tahun? 30, 40 tahun lah kita anggap dengan persiapan mereka. Kalau 90 kan 30 tahun. China itu membangun 113 kota yang masing-masing itu gedungnya ada 2.000, mulai dari rumah, gedung, perjalanan segala macam. Secara square meter bangunan dia membangun 25 triliun miliar meter kubik. Itu kalau dikalikan 1 juta itu APBN Indonesia 20 kalinya juga belum ada. Pertanyaannya siapa yang membiayai? Kalau tidak printing money berdasarkan project nggak mungkin ada. Nah, MMT itu New Mind. New Mind-nya adalah anak-anak yang berpendapat bahwa kita anti inflasi, kita anti bunga bank. Kita kalau menjabat nih New Mind, bunga bank akan 0. Jadi Bang Refli kalau punya duit 1 triliun biasa dapat 5% setahun, kira-kira dapat 50 miliar bunganya, depositonya, mendadak jadi 0. Ada 5.000 triliun uang di bank, mendadak jadi 0. Itu apa yang dilakukan kalau Bang Refli duitnya nggak ada bunganya? Ya ditarik biasanya. Terus dijadiin apa? Bisnis mungkin. Nah, karena itulah dalam semalam bisnis duit itu tuh keluar beredar di masyarakat, tapi kalau dikirim keluar tanpa underlying transaction, beli mesin atau segala macam atau impor sesuatu, hanya untuk taruh uang di luar negeri, 10 tahun flight capital, penjara. Kita buat peraturan itu. Nah, baru kita melakukan ini semua. Ekonomi tumbuh dari kekuatan kita semua. Nah, hal-hal seperti inilah yang kenapa sih masih ngutang? Kita ini bukan anti utang, kita anti utang yang nggak produktif. Jadi saya dengar juga ya soal 0% itu negara-negara maju ada yang menerapkan itu ya? Ada yang minus. Iya. Maksudnya masukin uang ke bank. Iya, bukannya dapat bunga tapi bayar. Iya. Di Israel begitu, di Jepang begitu. Namanya negatif interest. Udah biasa kok itu negatif interest. Jangan kan 0, negatif. Jadi disinsentif orang mau taruh duit, menikmati hidup gitu ya. Di Jepang kalau nggak digituin, digituin aja orang masih naruh kok karena kuat nabungnya. Iya. Karena itu di Jepang kan deflasi bukan inflasi kan. Dia pengen inflasi, Jepang tuh pengen inflasi. Karena duitnya muter kan kalau inflasi, kalau deflasi duitnya diam. Nah, itu dikasih, bayangin kalau naruh duit harus bayar, ya ekonomi keluar kan akhirnya 1 triliun duitmu. Itu jadi pabrik, jadi gedung, jadi tanah, jadi semua jadi bisnis bergerak, jadi gairah. Ini yang harus kita stimulus gitu. Nah, saya lihat kebijakan bilang soal juga ya, pernah dibilang Ihsanuddin Nursi soal tiba-tiba dia mengaitkan dengan ekonomi syariah yang anti bunga dan lain sebagainya. Mungkin jangan korelasinya bisa ke sana juga. Nggak tahu siapa yang duluan nih ngomong. Gitu ya. Tapi jelas MMT adalah begitu.
Modern monetary theory adalah begitu basic-basicnya. Jadi kita nggak pakai bunga deposito. Terus kita pakai printing money berdasarkan project. Jadi bukan berdasarkan untuk create demand, tapi create supply. Jadi produksi basisnya, bukan untuk spending gitu ya. Jadi bukan kita kapitalisme semu. Kalau dulu kan ersat kapitalisme dibilang. Kita komprador aja kita, cuman jual barang doang, kemudian kita produksinya kita naikin gitu kan. Nah, tadi memanfaatkan selat, terus membangun kawasan ekonomi khusus. Jadi uang beredarnya di mana? Di kawasan ekonomi khususnya kayak gitu, seperti itulah. Tapi ada satu hal, Bung, setiap rencana ini kita kan ingat Habibie berambisi membangun Batam agar Apple head to head dengan Singapura gitu ya. Kemudian membangun Kuala Tanjung diharapkan lawan bahkan lawan Malaysia aja belum tentu menang gitu kan. Ada satu budaya yang barangkali akan sulit di kita, korupsi kan. Budaya rente itu yang Jadi gini, korupsi terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan. Betul ya? Setuju ya. Jadi gini, saya ini kalau pemerintahan saya bagi dua. Ini versi saya nih ya. Punten nih ya, bukan ini benar atau salah, tapi versi saya melihat bahwa 7 presiden di Indonesia ini heavy on government. Nah, di Amerika juga negara yang menarik. Jadi kita contoh Amerika dulu, contoh baiknya. Bukan berarti saya pro Amerika atau anti Cina, enggak juga gitu ya. Kita ambil yang baiknya, yang cocok buat kita ambil. Jadi kalau Demokrat jadi presiden di Amerika, Partai Demokrat, maka dia heavy on government. Ada Obamacare, semuanya government, pajak, benefit kesehatan, benefit. Tapi kalau yang jadi Republikan itu heavy on private. Jadi apa-apa private. Nah, kalau Newman dapat mandat, maka kita akan merubah dari heavy on government selama 7 pemerintahan menjadi heavy on private. Jadi BUMN hilang dari kementerian. Dan BUMN dislimming karena swasta boleh punya power plant, swasta boleh punya mendistribusikan listrik, swasta. Kita majekin aja. Negara tuh majekin aja. Terus pegawai negeri. Kita contoh McDonald, ini hanya untuk for the sake of discussion. Burger deliver yang nanya mau beli apa, oke pesan ini terus ke belakang terus dia siapin burgernya, siapin french friesnya segala macam. Itu anggap digaji UMR supaya mudah, anggap 4 juta sebulan. Maka tahun depan dia harus naik 10%, jadi 4,4. Tahun depan dia naik lagi 10%, hampir 5 juta. Tahun depan lagi dia naik 5,5 juta. Itu based on apa? Kan kenaikan gaji setiap tahun kira-kira untuk penyesuaian dengan inflasi. Artinya di memang mandatory itu ya. Biasanya karena mengejar inflasi kan. Anggap 10% di round, dibulatkan. Nah, di tahun keempat itu dipotong karena dia berdasarkan kontrak. Alangkah lucunya ada burger deliver kerja 15 tahun, gajinya 15 juta. Hamburgernya nggak bisa dijual 15.000. Jadi dia tuker lagi, orang gaji 4 juta lagi, diputer. I see. Biar karena dia tetap kompetitif ya. Kompetitif. Nah, bisa dibayangin pegawai negeri, maaf sekali lagi saya bukan ini. Ada dia cuma office boy, tapi karena udah 20 tahun gajinya 20 juta. Sementara bisa dikerjakan dengan orang yang gaji 4 juta. Jadi mungkin eselon saya lupa, 5 ke bawah kali kontrak semua. Nah, di McDonald juga sama. Saya nyebut supaya terinspirasi. Jadi begitu dia ini yang bagus, dia jadiin staff, yang ini dia rekrut baru. Nah, ini sama, yang bagus pegawai negeri jadiin staff, yang ini kita jadi yang recycle-nya kemana? Yang itu. Karena swasta easy money. I see. Printing money. Nah, ini sektor swasta ini menarik. Saya punya sahabat namanya Jackson. Ini partner saya, ada orang Singapura, warga negara Singapura. Dia lahir di Malaysia. Umur 18 dia sangat ingin ke Tiongkok, tapi nggak bisa karena Malaysia nggak punya hubungan diplomatik. Akhirnya dia jadi warga negara Singapura. Tahun 88 dia umur 18 tahun dia pergi ke Tiongkok pakai nama warga negara Singapura. Pulang dia cuma jadi bilioner. Dia udah for good, dia udah tinggal di Singapura sekarang for good. Saya ada bisnis sama dia. Saya mau menceritakan Jackson, saya bilang, Jackson, how do you make money? Lu gimana sih cara lu buat duit di China yang segitu-gitu? China tuh menarik katanya. Jadi wilayah tuh ada dibagi perumahan, housing, terus ada pasar, ada niaga, ada pabrik. Gitu ya. Nah, kalau buat manufaktur, kalau Bang Refli punya duit tanah 1.000 meter harganya 1 miliar, itu kalau pinjam di Indonesia, bank kan cuma keluar 80%-nya. Kalau di sana 5 kali lipatnya. Malah lebih. Selama bangun pabriknya di situ. I see. Jadi kalau tanahnya 1 miliar, dipinjemin 5 miliar untuk bangun pabriknya jadi 6 miliar kan? Sementara negara yang ngasih 5M, tapi asetnya kan jadi 6. Nah, lucunya kita ini nilainya 1 miliar cuma bisa dipinjam 80%-nya. Padahal bangunannya 5M. Terus duit dari mana sisanya? I see. Nah,
Tapi kalau untuk manufaktur, jadi kita juga sama di kawasan ekonomi khusus, mau mereka buat UKM, buat sandal, buat segala macam, aset mereka punya 100 juta, dipinjemannya bisa 500, 5 kali lipat. Ini akan menstimulus ekonomi. Jadi easy money di sektor swasta, mudah. Ekonomi tumbuh di sektor swasta, mereka jadi pegawai di sini, mereka punya pengalaman di sini, jadi di sini. Jadi dengan jabatan berkurang, jabatan yang harus dikorupsi kurang, BUMN, yang jabatannya semua kan karena jabatan-jabatan semua berkurang jabatan, tinggal jabatan struktural, kecil peluang korupsi ada, tapi kita slimming, kita kecil, kita kecilkan. Lebih mudah dikontrol. Lebih mudah dikontrol. Itu yang menurut saya, ini udah 7 presiden gua kasih nih, yang presiden ke-8 jangan buat salah. Kalau lu nggak bisa ya hire kita gitu ya. Iya. Kayak dikit lah. Hire to be a president ya kan? Jangan lah. Kita angkut koper aja nggak apa-apa. Yang penting di sebelah presiden, bener kan? Gitu. Mudah-mudahan kebayang ya. Mungkin ada yang bilang gila halu lu bosman lu ngomong kayak gitu. Tapi gua harus omongin supaya lu iya mudah-mudahan dia bisa. Terus lu lebih kreatif lagi nih teman-teman yang nonton kan ada yang nggak suka sama bosman, banyak pasti yang nggak suka. Lu halu lu bullshit lu segala macam. Iya. Tapi lu coba merenungin sebentar, oke versi lu mana? Nah kita mau nantang itu tuh, versi gue begini, ayo kita tumpah ke masyarakat supaya Indonesia menjadi better di 2024 ke sana gitu. Oke, next apa lagi nih? Ya saya ingin tanya ya, ini kan kalau Bung Bosman ini kan banyak sekali bicara mengenai ekonomi sesungguhnya kan, dan berkelindan dengan pengalaman pribadi gitu ya. Jadi kalau misalnya saya suruh milih jabatan, ini ada presiden, wakil presiden, menteri, mau jabatan apa? Nggak apa-apa kan tanya kan? Ada satu jabatan yang menurut saya match dengan kegilaan saya. Nomor 1 pasti Bank Indonesia kita ubah fungsi menjadi Dirjen Moneter di bawah Kementerian Keuangan. Oke. Karena di dalam Undang-Undang Dasar Presiden dibantu Menteri, benar. Lebih baik kalau printing money di bawah Menteri Keuangan aja. Jadi lebih mudah nih, jadi Dirjen Moneter dia, gitu kan. Jadi urus fiskal dan moneter satu payung. Daripada ini fiskal doang, ini moneter ke sini, benar nggak? Ini usulan nih ya, usulan. Jangan sakit hati teman-teman BI. Eselon lu nggak hilang. Lalu BI nggak ada fungsinya, jadi moneter doang. Jadi bank sentral itu di bawah Kementerian Keuangan, gitu. Mengubah konstitusi berarti nggak apa-apa? Nggak apa-apa, namanya juga. Iya nggak apa-apa. Namanya juga. Oh iya, berubah aja. Kita kan mau berubah gitu. Karena kata Pak Jimli setelah tahun 2004, kan konstitusi pertama diubah tahun 1999. 1999 kalau 2004 itu 25 tahun. Nah itu waktunya untuk evaluasi. Iya kan, udah bisa di-challenge karena untuk kecocokan masa depan gitu kan. Nah, dengan kementerian tadi, maka ada menteri yang saat ini dibutuhkan. Kementerian ini posisinya seperti gini, seperti dalam bukunya Alan Bollard, saya udah berkali-kali ngomong, John Maynard Keynes ini dipanggil sama Churchill tahun 39-40. Tolong buatin gua cost accounting. Berapa biaya untuk kita menang perang dunia kedua? Dia ngitung panjangnya, benang berapa, baju berapa, ini berapa, dia hitung rinci sehingga ketemu adalah sebuah nilai. Nih perlu segini. Di print berdasarkan itu. Nah, maka Bappenas itu punya tugas satu untuk Indonesia tahun 2045, 21 tahun setelah tahun 2024, Indonesia harus menjadi negara nomor 1 di dunia superpowernya dan tradingnya dan perdagangannya karena kita punya semua syarat untuk menjadi number 1. Apa? Mau bikin apa? Power plant tenaga nuklir kayak thorium tambang, lo detail serinci-rincinya. Nah, gue di situ kita buat di situ, abis itu yang ngejalanin mau itu Menteri PUPR, Menteri BUMN, itu terserah gitu ya, bukan Menteri BUMN tapi perusahaan BUMN. Semacam Bappenasnya dong berarti. Memang di Bappenas, tapi akan merubah ini semua karena misinya satu. Indonesia 2045 menjadi number 1 country in the world gitu kan. Kan harus gila gitu kan idenya. Nah, kita duduk nih para master planner, berapa jalan rel kereta api cepat mau dibangun, public transportation, independent bahan bakar non fossil oil dan lain sebagainya. Tadi yang bicara printing money itu adalah ini kita punya plan, perencanaan, maka kita ngeprint, kita cetak uang sesuai dengan kebutuhan itu. Yes.
nggak seperti zaman Orde Lama itu, nah, tiba-tiba nilai uang nggak karu-karuan. Kalau ininya nggak jalan. Oke, kalau ininya jalan is oke karena dia create banyak multiplier efeknya. Betul. Oke. Ini yang harus jalan dulu. Yeah. Nah, saya kasih contoh ya. Saya diundang sebuah perusahaan di Cina namanya TCC, Tianjin China Chemical. Yeah. Itu salah satu di antara 7 politbiro komisarisnya. Jadi 7 politbiro si Jinping di sini nih, di sini jadi China Bank ini politbironya, jadi komisaris utama di situ. Ini grup-grup besar, salah satu TCC. Jadi 7 politbironya China komutnya ini. Yeah. Nah, TCC itu punya 1000 produk, punya 180 anak usaha, punya Kevlar yang baju tahan peluru dan lain sebagainya. Dia punya produk yang ajaib-ajaib dari kimia itu, dari turunannya polipropilin, dari amoniak jadi begini, dari gas jadi amoniak. Kita diundang karena saya tuh punya pabrik kecil di Pasuruan, kecil home industry dari saya dengan kakak saya. Ini kita buat pengekstrak litium Li. Nah, kita suatu hari kita kirim ke pabrik di Inggris. Kemudian entah bagaimana dia dapat data kita. Terus kita diundang. Saya tanya sama kakak saya, Kang Mas itu dipanggil. Wes berangkat. Jadi kita berangkat. First class, jadi di semua pelayanan first class sampai sana. Terus saya merasa, dia tuh merasa, gue bisa dapat barang ini nggak? Gitu, Li ini. Saya bilang untuk apa? Dia mau buat power bank. Jadi listrik di rumah, pakai tenaga matahari disimpan di power bank. Tapi power bank itu kan fungsi baterai adalah menyimpan dan menyalurkan yang sama. Jadi nyimpan 10, dikeluarinnya 10. Nah dia pengen masuk 10, ada fusi menjadi 100, jadi ini bisa jadi lebih besar. Dia perlu Li, perlu lithium. Kalau untuk baterainya Tesla itu kan Ni, LiCO gitu misalnya. Terus akan diganti sama Fero, Fe, Li, sama fosfat gitu ya. Ini yang penting ada Li-nya. Baterai apapun ada Li-nya gitu. Li itu lithium. Lithium. Nah dia punya nih, walaupun skala rumah kita bikinnya nggak tonan, kilo kok gitu ya. Gitu. Dia perlu barang itu karena dia ini menarik nih ininya Anda gitu ya. Terus kita dijamu demi mendapat itu. Terus untuk apa? Karena dia mau menghilangkan grid itu apa namanya? Transmisi, kabel-kabel segala macam. Jadi setiap rumah independen nggak ada kabel-kabel ini lagi. Oke, jadi langsung dari matahari langsung ini langsung ke rumah. Jadi langsung disimpan di situ. Listriknya dari situ semua. Dari situ. Jadi perumah-perumah dibuat misalnya 10.000 watt, 10.000 watt, 10.000 watt. Dan dia perlu untuk semua rumah di Cina. Dia perlu Li-nya. Dia bilang, saya telepon kakak saya, Kang Mas gini. Boleh, asal pabriknya di Indonesia. Dan penuhi rumah tangga Indonesia dulu baru ke sana. Kita harus punya postur, bener nggak? Dia perlu Li-nya kita gitu ya. Nah, tapi ini sebelum itu. Lithium itu kan dari nikel kan? Itu rahasia keluarga itu. Oke. Iya. Itu rahasia. Nah, sampailah dijamu. Nah, lagi nunggu jamuan itu saya di 5-star hotel. Kan saya orangnya boring gitu ya. Gue jalan nih. Terus saya lihat pohon itu ada ada kayak chips. Pohon ada chips gitu ya. Ini untuk apa chips ini gitu. Saya ngikuti pohon. Toto kesasar gue. Loh di mana nih? Udah jam 5, saya dari jam 4. Udah setengah 6. Google nggak jalan kan? Waduh. Google nggak jalan karena? Kan dia punya Google sendiri. Oke. Karena dia ban sengaja. Dia punya Weibo sendiri, dia punya runner sendiri, dia punya Didi sendiri, WeChat. Nggak jalan deh. Terus saya pikir, udahlah, throw the dice, saya lempar dadu aja. Terus ada orang, saya pikir, do you speak English? Yes. Dia bilang gitu. Gue mau ke hotel ini. Oh iya, you go there. Gini. Lo Inggris tuh bagus banget. Dia bilang, lo pernah nggak? Gimana lo bisa bahasa Inggris? Oh karena gue bolak-balik ke Afrika. Udah berapa lama? Ya the past 5 years gue bolak-balik ke Afrika, bisnis gue di Afrika. Oke, you bahasa Inggris dari sana. Iya, kenapa Afrika? Afrika is the next China. Oke. Dia udah pikir jauh Pak. Kita menganggap Afrika masih sebuah negara penuh pembunuhan segala macam. Dia udah pikir jauh bos. The next China itu maksudnya mau diokupasi dia? Iya, akan diambil karena dari dari Afrika ke Eropa cuma makan 7 jam paling jauh. Sementara barang dari sini bisa 24 jam. Jadi lebih baik dijadiin hub. Dijadikan hub. Itu kan udah jauh mikirnya. Kita masih mikir kadrun sama ini kampret. Dia udah mikir kadrun sama cendol. Nah, terus udah balik saya ke hotel terus makan malam. Nah, di sana tuh menarik. Jadi kalau tamu utama tuh duduknya di sisi utara. Oke. Itu apa pakem apa itu? Kayaknya mereka punya tradisi. Jadi saya pasti duduk utara dan dikasih ingat.
orang di samping kirimu itu adalah apa istilahnya the big boss, gitu kan? Yeah. Bener, begitu saya datang, ini semua duduk dan orang-orang yang saya kenal di TCC ini, siapa ini nih orang nih, bener nggak? Nggak lama nih, wah diri kita set, ini orangnya, kuklak, salaman nama saya duduk, silakan duduk, baru duduk, grek gitu kan? Berarti itu yang paling hebat. Ini dia the real motherfucker-nya, gue bilang gitu. Logo CCP, oke. This the one, bener nggak? Politbiro berarti. Politbiro. Bahasa Inggrisnya kayak air. Kaget gue. Gue bilang, your English is very fluent. Iya, gue S2 di Amerika, gue ambil di Oxford, di Inggris. Oke, gak bercanda. Gak bercanda. Gue dulu kaliber orang, bahasa ceng-ceng. Bagus. Ngomong panjang lebar, dia bilang, kami udah ini, boleh nggak LI-nya dibuat di sini? Saya, jangan, nggak bisa. Kalau bisa di Indonesia dulu, supaya bisa Indonesia ini. Kita kerjasama boleh lah, tapi panjang lebar. Cina dulu deh. Kita ngomongnya fluent sekali. Akhirnya 1 jam bilang, oke. Kita pikir lagi deh, tapi ini pertemuan yang baik. Terus saya nanya, saya mau nanya satu hal. Kenapa pohon-pohon di kota Tianjin ini ada chipsnya? Ketawa semua. Itu Tianjin ya? Di Tianjin. Yeah. Ketawa semua dia. Tianjin tuh bagus karena pernah jajan Perancis, jadi agak Paris kecil gitu loh. Okay. Terus dia cerita, kamu tahu bahwa kita base-nya printing money? Tahu. Dan printing money itu minimum 12 level kan? I understand. Nah, saya mau cerita dulu teman-teman ini kan di akhir kita diskusi biar tahu 12 level tuh begini. Saya pernah dipanggil sama penasehat presiden di kabinet yang lalu. Jadi saya nggak sebut namanya karena dia sangat terkenal. Dia nanya. Penasehat presiden di kabinet yang lalu? Ya kan ini kabinet keduanya Pak Jokowi yang kemarin lah. Sri Adiningsi lah. Ya gitu ya kira-kira. Kan kalau ekonomi Sri Adiningsi. Gitu ya. Kita berbicara terus saya nanya, Bu kenapa nggak printing money? Ini bicara kemarin bukan sekarang. Gini, kalau printing money itu Bank Indonesia anggap M0. Ini bukan M0 uang yang ini cuma istilah money, cuman istilah bukan. M1-nya kan ke bank anggap mandiri gitu ya. Terus kamu minjem, maka uang yang tadi di print kan jadi kamu ke M2. Kamu megang M2 terus kamu beli tanah M3. Tahu nggak? M3 itu sudah masuk ke bank lagi. Dia duduk-duduk makan deposito. Gitu. Jadi muter balik begitu aja. Nah, sementara Cina M12 mas. Ininya tuh 12 biji begini baru masuk. Baru balik ke bank. Amerika 22 loh. Jadi panjang. Nah, kita itu baru uang di printing taruh di sini, taruh ke saya, pindah beli tanah udah pindah. Balik lagi ke harusnya bank. Kan beli tanah dulu, tanah ini beli pabrik dulu, muter baru masuk. Itu efektif, itu yang kita sebut. Makanya dia bilang, lo tahu printing money minimum harus M12 loh. Jadi mau project apa, mau project itu cuman untuk weather, suhu, ngetes segala macam, mau bodo amat. Yang penting jadi project untuk turunannya ini. Nah ini yang kita harus stimulus ke kita ini, jangan M3, M4 udah berhenti. I see. UKM pengusaha besar tuh harus M1, 2, 3, 10, 12, 20. Printing money kuat. Karena itu proyeknya ada aja, makanya kita tempel lah itu untuk cek weather lah. Apa aja mau gorong-gorong dikasih apapun. Nggak peduli sementara 100% lokal dan apapun. Nah itu menjadi itu yang ngerti ya. Jadi M4 paling jauh M5 Mas di Indonesia. Explain, udah menjelaskan semua. Jadi balik lagi ke tadi bos tadi. Ya karena demi M12 semua disikat. Bahkan kalau perlu abis ini proyek, understand. Terus dia bilang, kenapa? Lu mau tiru? Iya, tiru itunya dulu, baru maninya disiapin. Iya. Spirit membangunnya dulu. Iya, spirit membangunnya dulu. Nah, terus gimana lu bisa bang? Loh, kita ini kan negara imitating country kan, lo tahu kan? Iya. Dulu kita halalin semua niru. Kayak Jepang juga dulu di awal-awal. Imitating. Dunia benci banget. Tapi kan Allah bisa karena biasa. Gara-gara kita biasa, jadi bisa. Dari imitating country sekarang dia menjadi innovation country. Nah kita gimana bisa menjadi imitating country baru begini nggak boleh, ini nggak boleh, ini melanggar, ini niru hak orang dan sebagainya. Kalau kita jadi menjabat nih dapat mandat gue diem aja, niru, gue gini-gini aja bener nggak, pura-pura nggak tahu. Ntar di internasional kita pura-pura demi rakyatnya sendiri, bener nggak bisa menjadi bisa. Nah Allah bisa karena biasa tuh dulu. Sekarang Jepang modernisasi Jepang juga begitu. Karena imitating country, tapi kemudian Jepang jadi innovation country. Tiongkok juga melakukan sama. Kita harus melakukan hal seperti itu karena itu kebijakan kita harus pro imitating, amati tiru plek.
Jadi kalau kita bicara printing money itu kita nggak butuh utang? Nggak butuh. Hutang swasta boleh, negara jangan. BUMN kan, itu. Ya ngutang untuk proyek-proyek ini bagian dari membangun swasta, membangun pabrik ini, silahkan, nggak apa-apa. Oh artinya kalau proyek yang dibiayai pemerintah sudah printing money. Printing money. Jadi pokoknya proyeknya sekian, printing uangnya sekian. Jadi nggak akan ada yang namanya duit kurang gitu, pemerintah ngutang gitu. Kalau swasta kan dia nggak bisa printing, silakan. Cari ini. Kira-kira seperti itu. Persoalannya selain M1, M2, M3 tadi, kenapa kemudian proyek-proyek pemerintah itu kesannya nggak jalan atau susah banget, akhirnya terpaksa cari uang pinjaman semua? Berangkatnya memang pakai pinjaman masalahnya. Dia matinya mati bunga. Jadi dari awal tuh udah mikir pinjaman kan matinya bunga. Iya. Kan bayangin isi jalan tol harusnya 10.000 mobil per hari. Kalau isinya cuma 10.000, iya. Dia kena beban bunga kan? Karena pinjaman. Iya. Nah kalau printing money nggak ada beban. Printing money satu syaratnya nggak boleh ada bunga. Nggak boleh ada bunga. Bener-bener cetak 1 triliun balik 1 triliun. Tadi bunga 0%, interest 0%. 0% karena nggak bisa. Mau simpan uang di bank, Anda 0% loh, nggak akan dapat bunga gitu. Iya. Uang beredar pun sama 0%. Begitu printing money, Bang Refli bangun jalan tol sekian triliun, nggak boleh kita charge bunga 2% ya, nggak boleh, bubar. Ini gampang saya mengertinya. Harusnya. jadi sahabat sekalian, kelebihan beliau ini adalah karena praktisi, jadi menjelaskan hal-hal yang bagi orang non ekonomi itu rumit, jadi gampang. Oh ya, oke, Pak, understand. Kira-kira itu yang kita mau bawa negara ini di tahun 2024 ke atas. Oke. Tapi setiap angan-angan, setiap teori itu kan pasti ada resikonya. Pasti. Nah, resiko terbesar dari printing money teori ini apa? Tadi bilang MMT ya. Modern Monetary Theory ini ada sebuah seri, ada Tina, There's No Alternative. Itu tuh cerita. Sebenarnya musuhnya tidak di dalam negeri. Musuh kita, threat kita. Jadi gini, nation interest sebuah negara itu bisa jadi nation threat negara lain. I see. Yeah. Jadi nation interest China adalah pengen menghidupkan 1,4 miliar warganya. Nation interestnya untuk begini. Yeah. Itu bisa jadi nation threat negara kita kalau kita punya penentu threat analysis. Dengan uang kesini ada apa nih dengan Cina gitu ya. Nah sama nation interest kita tadi untuk menjadi number one country itu menjadi nation threat buat Tiongkok, menjadi nation threat buat Amerika. Karena itu kita harus punya dua muka. Foreign policy-nya pura-pura ikut mereka, pura-pura minjem IMF, pura-pura ikut obor. Di dalam ini ada satu divisi yang nggak boleh ketahuan. Yang mengerjakan ini semua pakai shadow. Nah itu harus biasa. Kita punya 1000 muka. Kalau saya aduh maaf ya, gue nggak terima uang haram tentang hasil korupsi narkoba, waduh gue nggak terima. Padahal Menteri Keuangan udah masuk belum yang itu, gitu. Masuk beredarnya di sini. Wow, di sini pura-pura alim. Itu Cina itu mukanya 1000. Iya. Amerika mukanya 1000, asshole semua untuk foreign policy. Ya. Untuk sama seperti Singapura kan? Sama. Pura, oh iya gue baik sama lo gini, udah masuk belum? Gitu kan? Oh iya. Itu udah mati belum kita gitu? Nah, itu yang foreign, karena itu kita bilang foreign policy-nya yang harus didulukan demi membuat ini jadi fasad kita di luar tuh keren, baik, pecinta lingkungan. Nggak jadi ancaman gitu. Bukan menjadi ancaman buat mereka, bener nggak? Di dalam kita bangun sampai kita menjadi power. Karena gini, untuk negara seperti Indonesia ini kan yang dimana mayoritasnya Muslim ya, kayak we are frankly speaking gitu. Dan orang kan gampang banget begitu menggeliat untuk menjadi sebuah kekuatan. Waduh, orang ingat lagi Huntington kan, perang peradaban dan lain sebagainya. Waduh, gitu. Waduh, ini Islam bangkit dari timur, dari Indonesia gitu-gitu. Kan kita harus meyakinkan. Itu harus punya propaganda. Strategi kita foreign policy dan propaganda internasionalnya kita harus punya. Soft power kita harus kita mainkan. Berarti kayak Nazi juga menteri propaganda. Harus ada untuk foreign policy ya. Kalau dia kan propagandanya ke dalam. Propaganda keluar ada. Kita punya antara versi untuk news yang untuk membuat Indonesia menjadi kayak baik. Tapi persoalan lagi Bung Bosman ya, selain mengubah metode tadi ya, MMT ya, printing money tadi, ada soal lain yang terkait. Tadi saya raise satu soal korupsi, kedua sumber daya manusia. Kan along with harus kan berjalan beriring. Jangan-jangan ininya rontok, manusianya nggak kuat gimana?
sumber daya manusia ini yang paling cepat adalah dengan education. Kebetulan udah 5G negara kita ini. Dosennya nggak harus ke Indonesia. I see. Michael Hudson ngajarnya dari rumahnya aja. Untuk studentnya ada. Semua guru-guru besar internasional kita ngajar di rumah. Dia ngajarin. Itu ada nilai SKS. Itu berkah COVID lah kira-kira gitu. Iya, kira-kira. Orang udah biasa main online sekarang. Jadi kita tahu bahwa nanti untuk bicara, begitu guru besar ini bicara, nilainya 3 SKS. Ya enggak? Terus ya udah, kita ikuti guru-guru besar ini negara bicara. Bayar dan itu bagian dari itu printing money. Bagian dari printing money untuk ngebayarin itu. Nah, edukasi gitu kan langsung cepet, langsung AHA-nya dapat, bener nggak? Gitu, itu kalau mempercepat dengan edukasi. Edukasi yang paling cepat adalah yang sekarang ini. Momen ini nggak pernah ada terjadi di sejarah. Wah, kita harus ngirim 10.000 orang mahasiswa ke luar negeri 5 tahun kemudian baru balik, kelamaan. Karena kalau kita kirim dia main-main di luar negeri. Iya, sama. Iya, bener. Lebih banyak mainnya dia. Bener. Belajarnya nggak banyak sebenarnya. Nah, kalau ini kan di dalam negeri, terus ada pre-test, post-test untuk mereka, bahwa mereka benar-benar serius. Tapi semuanya itu bisa kita lakukan. Cepet kok hal ini kita bisa lakukan. Terus tapi saya membayangkan kementerian-kementerian nggak mau yang biasanya yang katakanlah yang online gitu. Karena nggak ada cuannya. Nggak ada cuannya, nggak ada. Nanti menterinya beda dong. Menteri kita beda kalau karena nanti. Karena persoalan kita kan sering begitu-begitu kan. Jadi yang hal-hal yang canggih, yang sophisticated itu nggak bisa jalan. Karena kita masih tradisional, pengennya ada tatap muka, ada SPPD. Itu nggak bisa ujuk-ujuk. Tapi kan bisa diganti. Itu diam aja walaupun dia ini kasih aja SPPD. Kita ada duit kok, bener gak? Iya, kita kan walaupun dia belajar di rumah, ya hargai aja dia dianggap belajar di luar negeri misalnya. Yang penting ada dia lulus tes gitu nanti kan? Kita ada tes. Mudah lah begini. Yang penting saat ini semua hal negatif atau itu pasti dibikin program nanti setiap 6 bulan liburan mereka ke luar negeri. Nah, itu baru belajarnya. Ya, gitu. Itu belajarnya. Mungkin semua itu mungkin. Oke. Jadi yang jelas ya, saat ini semua kita harus, kalau apa yang kita kerjakan udah menghasilkan segini, kita kerjakan ini lagi, kita ketebak hasilnya. Kita harus merubah sesuatu yang baru. Nah, gue mau challenge nih teman-teman yang 2024 pengen jadi, apa program lo? Sedetail ini. Oke. Bener nggak? Makanya relevan sekali kita panggil dia tadi kan. Iya. Jadi ini lucu nih, ada yang nanya, bisa ke printing money untuk proyek di luar infrastruktur, misalnya untuk pengelolaan SDM? Barangkali bisa diutarakan contohnya. Kita baru aja ngomong. Udah dijelasin jadi. Udah dijelasin. Jadi gini, ini penting itu ya, Bung Bosman ya. Jadi mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama. Nanti kita lanjutkan dengan pembicaraan hal-hal yang menurut saya ini sangat penting ya. Untuk memberikan penyadaran publik, dan mudah-mudahan dalam perspektif ini kita nggak lagi bicara cebong dan kampret nih. Ini pure kita bicara bagaimana mencari jalan keluar. Ya kan dari kesumpakan. Karena begini, kalau kita bicara tentang kesumpakan ekonomi negara yang nggak maju, seolah-olah kita benci presiden. Enggak. Ya enggak lah. Semua yang paspor hijau berlogo Garuda Pancasila itu saudara kita. Ya, dan kita pengen ada surga di bumi ini yang bernama Indonesia kan. Betul. Jangan sampai kita belum mati kita udah merasakan neraka. Iya kan? Enggak lah. Kesana sulit, kesini sulit. Oke, Bung, silakan closing statement. Saya tahu Anda udah mulai gelisah lihat. Closing statement di RH Channel, closing statement itu bisa 1 jam sendiri. Silakan. Jangan, kita nggak panjang-panjang. Jadi sahabat dimanapun Anda berada saat ini, jadi ke depan itu kita tidak lagi membahas perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan, terutama sara, ras, suku gitu ya. Kita ini bersatu dan kita tahu bisnis itu united, menyatukan. Jadi ke depan dengan easy money, kalau MMT kita di approve, ekonomi akan tumbuh dan Anda akan sibuk dengan mencari uang yang halal dan mudah. Easy money itu mudah, dan easy money itu bukan duduk-duduk orang store, itu bukan easy money. Bukan. Itu lazy money. Nah, kita akan ubah itu semua di 2024 ini. Kita harap adalah pemimpin baru, presiden baru, strategi ekonominya baru, dan yang membuat ini adalah Anda semua. Saat ini mungkin ada 10.000 sahabat kita yang menonton ini semua. Yuk kita men-challenge diri kita sendiri, men-challenge orang lain, agar ini menjadi pemikiran kolektif belief bangsa Indonesia untuk menjadi number one country di tahun 2045, Indonesia Emas 100 tahun Indonesia Merdeka. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Niat kita cuma satu, membuat Indonesia bersatu. Oke, luar biasa ya. Niat kita cuma satu, membuat Indonesia bersatu, dan Anda harus setuju.
Harus setuju ya. Ya saudara sekalian, itu dengan Bosman Mardigu, doakan mudah-mudahan ini not the first time ya. Bukan the first and the last, bukan ya. Tapi ada sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.